لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين آمين اللهم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, bersyukur kita semua kepada Allah atas rahmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berdoa semoga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diterimanya amalan kita itu lebih berharga dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan terus-menerus namun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah segala apapun yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Salawat dan salam buat junjungan alam baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal ini bagi kita agar dengan akal itu kita bisa memilih. Karena ada hal-hal yang memang sifatnya bukan pilihan, tetapi kita mesti memilih yang wajib itu. Tidak diberikan kepada kita pilihan, ada dua pilihan, tetapi kita mesti memilih yang satu. Keharusan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu tidak. Kita mesti menjadi orang yang tahu. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Hal tastawi zulumat walan nur? Apakah sama kegelapan dengan cahaya itu? Wala zillu walal hurur? Tentu pilihan-pilihan yang seperti ini ketika Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita di dalam ayat-ayatnya, kita disuruh untuk memilih satu dari dua tadi. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, Kul hal yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith? Apakah sama yang buruk itu dengan yang baik? Tentu tidak. Meskipun yang buruk itu membuat kamu lebih takjub, membuat kamu yang lebih kagum. Ada dua hal, ada dua pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi kita wajib memilih satu yang paling baik di antara dua tadi. Di antara pilihan yang kita jalani dalam kehidupan adalah memilih sahabat, memilih kawan, memilih teman hidup, memilih orang yang akan kita sampaikan isi hati kita, atau memilih teman curhat, atau memilih siapa saja teman-teman yang kita jadikan sebagai sahabat nongkrong. Maka urgensi ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang obrolan seorang ashabul jannah, penduduk surga, ketika qala qailum minhum inni kana li qarin, inni kana li qarin, berkata salah seorang di antara mereka penduduk surga itu, sesungguhnya dahulu aku punya sahabat, aku punya teman, kami hidup bersama dulu di dunia. Ketika mereka sudah berada di tempatnya masing-masing di hari kiamat, maka penduduk surga tadi mengatakan, dulu aku punya teman di dunia. Apa yang dikatakan oleh temanku itu kepadaku? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dulu dia pernah bertanya kepada aku, apakah engkau termasuk orang yang membenarkan tentang hari kiamat? Apakah engkau termasuk orang yang membenarkan tentang hari pembalasan?
A idza mitna wa kunna turaba wa idhama a inna lamadinun. Kalau misalkan kita mati, atau misalkan kita sudah menjadi tanah, atau misalkan kita sudah menjadi tulang belulang, apakah kamu yakin bahwasanya semua yang kita lakukan itu akan ditanya kembali? Apakah kamu yakin semua yang kita lakukan ini di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak? Kenapa kamu capek-capek menjadi orang baik? Kenapa kamu capek-capek untuk beribadah? Emang kamu yakin? Kamu pasti yakin bahwa semua perbuatan kamu itu akan dibalas di hari kiamat tadi. Itu kata temannya dulu di dunia. Sehingga ketika dia sudah berada di sorga, dia bertanya kepada penduduk lain yang di sorga, qala hal antum muttali'un? Qala hal antum muttali'un? Coba, apakah kalian bisa melihat mana sahabatku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian setelah dicari di surga, dia tidak mendapatkan sahabatnya tadi, kecuali mendapatkannya di tengah-tengah neraka al-jahim, berada di dalam neraka. Kemudian baru dia mengatakan, qala tallah in kita laturdini, demi Allah aku bersumpah, hampir saja engkau menyeretku masuk ke dalam neraka bersamamu. Laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Andai kata kalau bukan karena nikmat Rabbku, tentu aku akan masuk bersama denganmu di dalam api neraka. Kalau dulu di dunia aku mendengarkan ajakanmu, kalau dulu di dunia aku mendengarkan, mengiyakan seruan-seruanmu, tentu aku sekarang sudah berada bersamamu kelak di dalam neraka. Wal iyazu billah. Kita berdoa kepada Allah agar jangan mendapatkan hal yang demikian. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, menyuruh untuk bersama orang-orang yang soleh. Bukan saja perintah ini kepada kita, bahkan perintah ini juga disampaikan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yang kita tahu betapa mulianya ia. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh untuk bersama orang-orang baik. Bukankah kemajuan Islam di kota Makkah karena keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq dan 10 orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun yang dahulu masuk Islam? Bukankah mereka 6 di antaranya sahabat dekat dari Abu Bakar Siddiq? Bukankah keberhasilan Islam di kota Madinah, bukankah ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Islam sudah diterima di kota Madinah? Bukankah itu peran dari Mus'ab ibnu Umair, seorang sahabat dari kota Makkah yang bersahabat baik dengan Sa'ad bin Rabi' dari kota Madinah, sehingga Islam itu mudah diterima? Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala mengatakan, menyampaikan pesan kepada Nabi kita bahwasanya hidup bersama orang-orang baik, bergaul bersama orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang taat, itu butuh kesabaran. Tidak gampang, wahai kaum muslimin, ketika kita sudah biasa melakukan maksiat, kemudian bergaul dengan orang baik, kemudian dia mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah terbiasa kita lakukan. Bukan perkara gampang, itu butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah diri engkau, wahai Muhammad, tahanlah, butuh waktu. Sabarlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di setiap paginya, di setiap sorenya, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan pernah sekali-kali kau palingkan kedua matamu dari mereka orang-orang baik itu hanya demi mendapatkan perhiasan dunia. Engkau tinggalkan barisan-barisan orang baik, kau tinggalkan sahabat-sahabat baik, sahabat-sahabat saleh, hanya demi mendapatkan keuntungan dunia, demi berteman dengan orang-orang buruk. Kalian memang mendapatkan jabatan, kalian memang mendapatkan dunia, kalian memang mendapatkan uang, kalian memang mendapatkan rupiah, tapi apa di baliknya? Bukankah penyesalan terbesar penduduk atau manusia di hari kiamat gara-gara mengikuti orang-orang yang salah tadi?
Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Dan jangan pernah pula engkau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan ia mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya selalu melampaui batas. Bukankah penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang di hari kiamat adalah penyesalan mengikuti orang-orang yang salah? Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, tatkala orang zalim, pelaku maksiat, dia menggigit kedua jarinya di depan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Oh, andai kata dulu aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul. Andai kata dulu aku menempuh jalan orang-orang baik. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, celaka aku. Kenapa aku menjadikan si fulan itu sebagai sahabatku? Gara-gara ia aku jadikan sebagai temanku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku, padahal peringatan itu sudah datang kepadaku. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, memilih sahabat, memilih kawan yang akan kita jadikan sebagai teman hidup. Contohnya, perempuan yang akan kita nikahi, contohnya. Atau misalkan sahabat, tempat kawan nongkrong kita, pilihlah. Berhati-hati dalam memilih. Bukankah Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِئِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ketika di hari kiamat mereka mengatakan, aku tak lagi mendapatkan orang yang akan menolongku. Siapa di antaranya? Mana teman-teman dekatku? Tak ada lagi yang akan menolongku. Maka berkata Imam Hasan Al-Basri tentang ayat ini, istaksiru min ikhwanis salihin. Kalian perbanyaklah sahabat-sahabat saleh. Karena dengan bersahabat dengan mereka, bisa saja mereka memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar tentang perumpamaan ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, masalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan sahabat baik dengan sahabat buruk seperti orang yang membawa minyak wangi dengan orang yang bekerja di bengkel. Kenapa? Amma hamilul misk, adapun orang yang membawa minyak wangi, imma an yahdiyaka, bisa jadi engkau mendapatkan hadiah minyak wangi darinya, wa imma an tabta'a minhu, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, au imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau engkau mendapatkan bau yang harum, aroma yang baik. Wa amma nafikhul kir, adapun orang-orang yang buruk yang Rasulullah umpamakan sebagai orang bekerja di tempat bengkel, Rasulullah mengatakan, wa amma nafikhul kir imma ayahriqa siyabak, bisa jadi pakaianmu terbakar akibat pekerjaannya, au tajida minhu rihan khabithah, atau engkau mendapatkan aroma yang tidak baik. Bukankah Rasulullah sudah terang-terangan memberikan gambaran kepada kita, wahai kaum muslimin? Hampir saja sahabat Nabi, hampir saja paman Nabi yang senantiasa berada di barisan terdepan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, mengucapkan la ilaha illallah di ujung-ujung kematiannya, kalau bukan gara-gara Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal, dua sahabat dekat dari Abu Talib yang waktu itu kafir. Ketika ia hampir sakratul maut, Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat dengan itu aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Tetapi sahabatnya mengatakan, atargabu am millati Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Qadarullah, Allah Ta'ala mentakdirkan Abu Talib mati di atas kekufuran. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, carilah orang-orang baik, carilah, pilih-pilihlah. Saya tidak mengatakan agar engkau meninggalkan sahabatmu yang sekarang ini, tidak. Tetap pergauli mereka. Kalau misalkan mereka belum berada di jalan kebaikan, bukankah agama ini adalah nasihat?
nasihati mereka, ajak mereka, warnai mereka. Tapi kalau engkau tak bisa mewarnai mereka, malahan sebaliknya engkau diwarnai, maka mulailah memilah-milih, mulailah cari yang lain, sahabat-sahabat yang bisa mendekatkan kamu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan bahagian dari mereka. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan bersahabat dengan orang-orang soleh, kelak di hari kiamat aku bisa mendapatkan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku membenci perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat, meskipun wa in kunna sawa'an fil bid'ah, meskipun aku sama mereka sama saja, karena orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, niscaya Allah akan mengatakan kepadanya, ainal mutahabbuna li jalali, mana orang-orang yang bersahabat karena demi mendapatkan cintaku, mana orang-orang berkawan demi mendapatkan ridhaku. Uzillum tahta zilli yawma la zilla illa zilli. Niscaya kelak di hari kiamat, kata Allah, aku akan memberikan naungan kepadanya yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.